Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Baik, Bapa yang selalu mengerti dan memahami setiap kebutuhan hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Tuhan yang tetap setia walaupun terkadang kami tidak setia. Kesetiaan-Mu itu Engkau nyatakan lewat firman-Mu yang dapat menegur kami, menasihati kami, dan mau membawa kami di dalam jalan kebenaran. Bapa, mampukan kami untuk dapat mendalami akan firman-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-34. Dengan perikop pembacaan, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dimaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai pada ayat yang ke-34 diberikan tema menantikan Kristus dengan semakin mengenal dan menyatakan Kristus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kembali melihat dalam latar belakang masa perjanjian lama pada bangsa Israel yang merupakan suatu nubuat tentang kehadiran seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Pada masa-masa itulah ketika bangsa Israel berada dalam suatu pembuangan di Babilonia dan telah dinubuatkan bahwa seorang raja yang akan datang untuk memimpin mereka ada dalam masa-masa penantian, menantikan dia datang sebagai seorang raja. Dia datang untuk menyelamatkan, membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus telah digenapi dalam masa perjanjian baru. Kehadirannya ia diperkenalkan lewat Yohanes. Sebelum ia dilahirkan, Yohanes yang terlebih dahulu hadir dan ada, tampil untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Tetapi Yohanes memperkenalkan bahwa dia telah ada sebelum Yohanes itu ada. Oleh sebab itu, ia datang untuk dibaptis yang dilakukan oleh Yohanes, suatu tanda untuk memperkenalkan kepada dunia di dalam suatu penyucian, suatu penebusan, suatu keselamatan yang akan mereka juga miliki dan dapati untuk ada bagian di dalam kerajaan sorga. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita menantikan Kristus dalam masa-masa ini bukan kita lagi menantikan dia sebagai seorang bayi, tapi kita akan menantikan dia sebagai seorang hakim. Kalau kita mengikuti pembacaan demi pembacaan dalam minggu-minggu yang kemarin sampai masuk di hari ini, itu berbaur pembacaan pada beberapa hari yang lalu yang mau menggambarkan kepada kita tentang keberdosaan umat yang telah jauh dari Tuhan dan tidak mau untuk dibentuk, ditegur, dinasihati oleh firman Kristus Yesus Tuhan kita yang telah datang menyerupai sebagai manusia, di mana dia memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Sifat manusia itulah yang mau menunjukkan untuk sesama manusia pun juga, untuk umat-umat, bahwa dia datang untuk membawakan kebenaran dan semua harus dapat mengenal siapa sebenarnya dia. Dia tidak menunjukkan keperkasaannya, dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya, tetapi dia datang dengan kerendahan hatinya untuk mau menyelamatkan kita. Maka marilah kita semakin mengenal dia, siapa sebenarnya dia.
Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini. Dia bukan juga hanya sebagai manusia saja, tapi dia memiliki sifat ilahi. Dia adalah Tuhan, Sang Penyelamat dunia ini. Dia yang telah turun dari takhta ke bumi ini untuk hanya mau menebus dosa-dosa saya dan pemirsa sekalian. Maka ketika kita telah merasakan kehadiran dan kehangatan cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa, keselamatan yang telah Ia berikan, kita tidak baru bicara tentang keselamatan yang kelak nanti, tapi keselamatan yang sementara kita ada dalam bumi ini perlu untuk kita nikmati, karena keselamatan itu Dia berikan semua sisi kita dapati untuk kita hidup. Maka biarlah kita semakin mau menyatakan siapa sebenarnya Dia, bersaksi tentang namanya dengan suatu kesaksian yang membangun akan iman-iman umat-umat untuk membawa mereka itu untuk diselamatkan dan dimenangkan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita yang hidup. Berbahagia bagi kita yang selalu punya Kristus, yang adalah Tuhan kita yang kita sembah, dan semakin kita dekat kepada Dia, dan tetap kita percaya kepada Dia, dan jangan kita berpaling kepada yang lain. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, ajarilah kami untuk menantikan Engkau dengan hidup tubuh jiwa roh kami yang tetap berjaga-jaga. Bukan lagi menantikan seorang bayi, tetapi menantikan seorang hakim, supaya ketika Engkau datang, kami sekalian didapati berada dalam hidup yang benar, untuk kehidupan kami ada dalam kerajaan-Mu. Bukan kelak nanti, tetapi kami ada dalam bumi ini Tuhan. Hidup membawa kami damai, tenang, aman, sukacita, dan sejahtera. Bahkan biarlah kami semakin mengenal Engkau, dekat kepada Engkau, supaya kami dapat merasakan urapan kuasa dan mujizat Tuhan itu nyata, sehingga kami tetap mau bersaksi tentang nama Tuhan di tengah-tengah bumi ini, untuk dunia tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang mampu dan sanggup untuk memberikan kelegaan bagi kami ketika Engkau hadir di saat kami membutuhkan pertolongan dari Engkau Tuhan dalam menyelesaikan akan setiap persoalan-persoalan hidup kami. Bapak, terima kasih, ini doa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.